Minta maaf kepada beliau dan seluruh panitia Ayah Amanah. Dan juga meminta maaf kepada teman-teman yang ikut terbawa dalam kejadian ini. Terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi kurangnya ilmu saya sehingga saya tidak berpikir panjang dalam bertindak dan kejadian ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya benar-benar minta maaf. Saya sadar kejadian ini semua adalah teguran dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedang viral di media sosial di mana ada seorang pria yang mengikuti kajian Islam, di mana kala itu yang memberikan ceramahnya adalah Ustadz Hanan Attaqi, dan ini begitu sangat viral luar biasa, di mana pria ini mengikuti kajian tetapi memakai busana muslim, memakai niqab, memakai cadar. Nah, hal ini diketahui oleh netizen, hal ini diketahui oleh jemaah di sana. Kemudian begitu sangat viral di media sosial terkait daripada tingkah seorang pria akan tetapi bercadar. Jadi intinya laki-laki bercadar ya ikhwah. Baik, ini ada permintaan maaf dari beliau, di mana beliau sudah mengakui kesalahannya karena beliau berangkat dari ketidaktahuannya dan berangkat dari keawaman terhadap agama Islam. Dan memang kalau misalkan kita melihat dari sikap yang beliau lakukan ini adalah keliru ya, sangat-sangat keliru, di mana thalabul ilmi ini adalah perintahan Allah dan Rasulnya, dan thalabul ilmi merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, akan tetapi ditempuh dengan cara yang tidak elok, maka ini adalah kekeliruan yang hemat kami tidak bisa dibenarkan begitu ya. Dan sekali lagi, fadilah orang yang melaksanakan thalabul ilmi itu sangat banyak, luar biasa. Di antaranya misalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis yang lainnya mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu agama Allah, maka dia akan Allah mudahkan untuk menuju surganya. Dan banyak sekali fadilah-fadilah atau perintah-perintah daripada Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita supaya kita melaksanakan ilmu, semisal thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin, atau utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, atau misalkan hadis yang lainnya, man arada dunya fa'ali bil ilmi wa man arada al akhirata fa'ali bil ilmi wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan kepada orang penuntut ilmu atau kepada orang yang memiliki ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia juga memiliki ilmu, maka Allah akan memberikan beberapa derajat bagi orang-orang yang tersebut. Dan inilah apresiasi langsung daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan apa yang kemudian Allah perintahkan, salah satunya untuk melaksanakan thalabul ilmi, kemudian dia paham, mengerti akan agama, dan Allah akan muliakan orang tersebut, Allah akan angkat derajat orang tersebut ya ikhwan. Begitu sangat luar biasa. Akan tetapi sekali lagi ditempuh dengan cara yang tidak baik, ini juga yang kemudian harus dihindari. Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan engkau memadukan atau mencampurkan yang hak dengan yang batil. Mencari ilmu adalah perbuatan yang hak, adalah perbuatan yang benar. Melangkah ke tempat yang hak tersebut akan tetapi dicampur dengan ketidakbenaran, maka hal ini juga yang patut disayangkan ya ikhwah. Baik, di sini beliau meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, kepada umat muslimin terkait video yang viral di media sosial, dan beliau menyesal karena beliau sudah melakukan hal yang demikian ya ikhwah. Baik, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana videonya dan kita akan tanggapi bersama. Silakan ya ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandahara dari hati yang paling dalam mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan Attaqi kemarin, atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya yang menyinggung banyak pihak kepada saya. Saya menyadari ini adalah kesalahan saya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ustadz Hanan Attaqi dan meminta maaf kepada beliau dan seluruh panitia Ayah Amanah. Dan juga meminta maaf kepada teman-teman yang ikut terbawa dalam kejadian ini. Terima kasih.
Terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi kurangnya ilmu saya sehingga saya tidak berpikir panjang dalam bertindak dan kejadian ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya benar-benar minta maaf. Saya sadar kejadian ini semua adalah teguran dari Allah SWT. Sekali lagi maaf saya dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman saya, tolong doakan saya. Semoga menjadi manusia yang lebih baik. Maafkan saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang bersangkutan sudah meminta maaf. Pertanyaannya kemudian, apakah ini termasuk penodaan agama, penistaan agama? Biasanya seseorang dikatakan menista agama atau menoda agama ketika hal yang kemudian dilakukan tersebut itu berkaitan dengan merendahkan agama, atau kita melihat dari motifnya seperti apa. Ada orang yang kemudian memakai hijab dan orang tersebut melakukan aksi-aksi yang tidak benar, misalkan masuk ke tempat perempuan dan melakukan aksi yang keji dan aksi yang tercela begitu ya, atau misalkan lebih daripada itu mencuri dan sebagainya. Maka ini motifnya sudah sangat jelas dan itu termasuk penodaan agama. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau misalkan orang tersebut memakai hijab dan karena ketidaktahuannya kemudian beliau juga sudah meminta maaf, biasanya setelah ada yang melaporkan kemudian meminta maaf, tapi beliau sepertinya tidak ada yang melaporkan, namun beliau sudah menyadari kesalahannya sejak awal, maka hemat kami insya Allah ta'ala kalau misalkan tidak ada melaporkan, beliau akan aman saja. Dan ini menjadi teguran buat beliau ini agar mudah-mudahan di kemudian harinya beliau tidak mengulangi kesalahan yang sama ya ikhwah. Dan hemat kami kepada panitia juga agar lebih selektif, dan boleh saja kalau misalkan nanti ada kajian seperti ini bagi perempuan yang pakai cadar, itu dilihat terlebih dahulu, tapi dilihatnya bukan sama laki-laki begitu ya, tetapi oleh perempuan lagi yang memang sudah menjadi panitia begitu, biar terhindar dari hal yang semacam ini. Itu hemat kami untuk kemaslahatan kedepannya bagi kajian-kajian nanti. Di setiap kajian, dimanapun itu kajiannya, ya hemat kami agar diperiksa terlebih dahulu orang-orang yang memakai niqab gitu ya, agar terhindar dari hal yang semacam ini. Kemudian setelah viral baru minta maaf begitu ya. Nah, ini yang agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Baik, alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga video kali bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.